Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Pertama-tama kami dari tim kurikulum mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang saat ini diterima menjadi calon siswa SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami dari tim kurikulum ingin menyampaikan materi terkait dengan kurikulum SMK. Jadi anak-anak tolong nanti dari awal sampai akhir diikuti tutorial kali ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Dan juga di akhir sesi nanti ada beberapa hal yang harus Ananda lakukan sebagai evaluasi dari mengikuti tutorial kali ini. Selamat mengikuti tutorial berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya masuk ke materi anak-anak terkait dengan MPLS 2020 SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung, materi untuk kurikulum SMK. Anak-anak, seperti background di depan ini bahwa sekarang ini masa pandemi corona. Oleh karena itu salah satu cara atau media pembelajaran yang kita lakukan adalah dengan melalui saluran seperti sekarang ini. Setelah mengikuti materi kurikulum ini, anak-anak nanti diharapkan yang pertama, tolong perhatikan anak-anak, yang pertama nanti anak-anak harus bisa membuat peta konsep spektrum SMK sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi nanti yang disebut dengan kata kompetensi keahlian itu bagi anak-anak menyebutnya yang masih awam adalah jurusan. Jadi, pertama, setelah mengikuti materi ini, anak-anak nanti harus bisa membuat peta konsep terkait dengan spektrum SMK sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing atau jurusan anak-anak masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi ini juga, anak nanti harus bisa mengidentifikasi mata pelajarannya, khususnya mata pelajaran yang kelas 10. Jadi nanti akan saya sampaikan kedua hal ini tentang peta konsep keseluruhan yang ada di kompetensi keahlian yang ada di SMK 3. Setelah itu nanti anak-anak membuat peta konsep sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi mata pelajaran. Ini nanti khusus mata pelajaran yang kelas 10. Jadi khusus kelas 10 saja dari paparan materi yang Bapak sampaikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan spektrum keahlian untuk SMK yang anak-anak harus tahu. Yang pertama adalah bidang keahlian. Jadi spektrum keahlian atau spektrum keahlian di SMK itu dimulai dari bidang keahlian, kemudian program keahlian, yang terakhir adalah kompetensi keahlian. Sekali lagi saya ulangi anak-anak. Untuk spektrum di SMK, terutama di SMK Negeri 3 Tulungagung, bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Kemudian di bawahnya ada 5 program keahlian. Saya tunjukkan, ada 5 program keahlian yang anak-anak harus ketahui. Apa saja itu? Yaitu program keahlian teknologi konstruksi dan properti, kemudian program keahlian teknik ketenaga listrikan, program keahlian teknik mesin, program keahlian teknik otomotif, program keahlian teknik elektronika. Jadi saya ulangi, bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Di bawahnya ada 5 program keahlian, yaitu TKP, TK, TM, TO, dan TE. Di masing-masing program keahlian, di bawahnya adalah kompetensi keahlian. Untuk program keahlian teknologi konstruksi dan properti ada 2 kompetensi keahlian, yaitu KGSP dan DPIB atau konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, dan desain permodelan informasi bangunan. Kemudian program keahlian teknik ketenaga listrikan juga ada 2 program keahlian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik atau TIT
dan teknik otomasi industri atau TOI. Untuk program keahlian teknik mesin itu ada satu, yaitu kompetensi keahlian teknik mesin atau TPM. Teknik pemesinan, teknik pemesinan atau TPM. Kemudian program keahlian teknik otomotif itu ada dua kompetensi keahlian. Di dalamnya adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO dan teknik bodi otomotif atau TBO. Program keahlian yang terakhir adalah teknik elektronika. Di dalamnya ada teknik elektronika industri atau disingkat dengan TEI. Untuk materi lebih jelasnya akan saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Silakan disimak pada tutorial berikut. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu spektrum keahlian SMK. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di slide yang awal, bahwa bidang keahlian spektrum SMK itu terdiri dari bidang keahlian, kemudian program keahlian, dan kompetensi keahlian. Jadi saya ulangi, ada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Nah, sekarang saya sajikan yang ada bidang keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Bidang keahlian di SMK itu banyak anak-anak, tidak hanya teknologi rekayasa. Tetapi di SMK 3 bidang keahliannya hanya satu, yaitu teknologi dan rekayasa. Kemudian di bawahnya bidang keahlian teknologi dan rekayasa di lingkungan SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung ada 5 program keahlian. 1, 2, 3, 4, 5. Program keahlian itu apa saja? Yang pertama adalah teknologi konstruksi dan properti. Kemudian program keahlian teknik ketenaga listrikan. Kemudian yang ketiga adalah program keahlian teknik mesin. Yang keempat adalah program keahlian teknik otomotif. Program keahlian yang terakhir adalah teknik elektronika. Di bawah 5 program keahlian ini ada 8 kompetensi keahlian. Saya ulangi, di bawah 5 kompetensi program keahlian ini ada 8 jenis kompetensi keahlian. Yang masuk program keahlian teknologi konstruksi dan properti ada 2 kompetensi keahlian, yaitu KGSP dan DPIB atau konstruksi gedung sanitasi dan perawatan, disingkat KGSP, dan desain permodelan informasi bangunan, disingkat DPIB. Jadi ada 2 kompetensi keahlian yang masuk dalam program keahlian teknologi konstruksi dan properti. Program keahlian selanjutnya adalah teknik ketenaga listrikan. Di bawahnya ada 2 kompetensi keahlian juga, yaitu teknik instalasi tenaga listrik dan teknik otomasi industri. Program keahlian yang ketiga adalah teknik mesin. Di bawahnya hanya ada 1 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan atau disingkat dengan TPM. Program keahlian keempat adalah teknik otomotif, yang di bawahnya ada 2 kompetensi keahlian. Di antaranya adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau disingkat TKRO dan teknik bodi otomotif atau yang disingkat dengan TBO. Program keahlian yang terakhir adalah teknik elektronika, yang di bawahnya ada 1 kompetensi keahlian, yaitu teknik elektronika industri atau yang disingkat dengan TEI. Lanjut, ini adalah anak-anak materi terkait dengan spektrum keahlian. Jadi anak-anak nanti harus bisa membuat peta konsep dari masing-masing kompetensi keahlian masing-masing. Contoh, misalkan Anda nanti kompetensi keahliannya adalah teknik otomasi industri, maka harus bisa membuat peta konsep dari program keahlian teknik otomasi industri, kemudian naik ke program keahliannya adalah teknik ketenaga listrikan, kemudian bidang keahliannya adalah teknologi dan rekayasa. Disajikan dalam bentuk peta konsep dan seterusnya. Di anak-anak masing-masing
kompetensi keahlian nanti harus bisa membuat peta konsep dari ini, khusus untuk kompetensi keahlian masing-masing. Dilihat di slide yang materi spektrum keahlian SMK. Apabila anak nanti kurang jelas, silahkan diulang kembali penjelasan Bapak ini melalui video. Lanjut, sekarang saya sampaikan dengan materi terkait struktur kurikulum. Anak-anak, selama Ananda nanti belajar di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung harus paham struktur kurikulum yang akan diterapkan di SMK 3. Struktur kurikulumnya adalah mata pelajarannya ada 3 kelompok, A, B, dan C. Di kelompok A, B, dan C. A itu adalah muatan nasional, B itu muatan kewilayahan, C itu adalah muatan peminatan. Nah, muatan peminatan kejuruan itu dibagi menjadi sub 3, yaitu C1, C2, dan C3. C1 adalah dasar bidang keahlian. Jadi Ananda dari ke-8 kompetensi keahlian nanti karena masuk dalam satu bidang keahlian yang sama, maka nanti pelajarannya di C1 ini sama. Kemudian C2 adalah dasar program keahlian. Ananda yang mempunyai kompetensi keahlian atau mengambil kompetensi keahlian yang masuk dalam lingkup program keahlian yang sama, maka nanti mata pelajaran C2-nya adalah sama. Yang C3 adalah kompetensi keahlian. Ini berbeda dengan masing-masing kompetensi keahlian, materinya atau mata pelajarannya. Antara kompetensi keahlian satu dan kompetensi keahlian yang lain berbeda. Saya lanjutkan rincian dari struktur kurikulum atau mata pelajarannya yang Ananda terima. Kelompok A, B, C, sub C1, seluruh kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung nanti sama mata pelajarannya. Saya ulangi, anak-anak yang tergabung yang memilih jurusan di SMK Negeri atau kompetensi keahlian di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung, mata pelajaran muatan nasionalnya, muatan kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan khusus dasar bidang keahlian, nanti seluruh mata pelajarannya adalah sama untuk seluruh kompetensi keahlian. Yang membedakan adalah program 3 atau 4 tahunnya. Untuk yang program 3 tahun, TPIB, TIT, TPM, TKR, TBO, dan TEI. Berarti nanti hanya sampai dengan kelas 12 mata pelajarannya. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian untuk yang program 4 tahun yaitu jurusan kompetensi keahlian KGSP dan TOI itu sampai dengan tahun keempat atau kelas 13. Jadi ini. Ya. Anda perhatikan cara membaca mata pelajaran ini nanti. Ya. Ini adalah mata pelajaran. Ini kelompoknya muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Yang ini adalah kelas, yang ini semester. Ini kelas 10, ini kelas 11, kelas 12, kelas 13. Cara membacanya, contoh. Muatan nasional, pendidikan agama dan budi pekerti. Ini berarti kelas 10 semester 1 2 ada, kelas 11 semester 1 2 ada, kelas 12 semester 1 2 ada. Jadi seperti itu cara membacanya. Mata pelajaran muatan nasional ada 6, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini masing-masing ada jangkauan materi sampai di mana. Contoh, sejarah Indonesia itu hanya sampai kelas 10 semester 2. Terus kelas 11 dan 12 tidak ada. Itu cara membacanya. Kemudian bahasa Inggris itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 bagi yang 3 tahun ada. Kemudian sampai kelas 13 bagi yang 4 tahun itu juga ada. Kemudian muatan kewilayahan itu ada seni budaya dan penjas atau olahraga.
Kemudian bahasa Jawa itu khusus untuk Jawa Timur atau muatan lokalnya untuk Jawa Timur. Kemudian pendidikan lingkungan hidup itu adalah muatan lokal khusus untuk sekolah kita atau SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Jadi mata pelajaran PLH ini tidak ada di sekolah lain, khusus untuk di SMK Negeri 3 Boyolali Tulungagung. Karena sekolah kita masuk dalam kategori Abdi Wiyata Nasional Mandiri. Muatan selanjutnya, mata pelajaran selanjutnya adalah muatan peminatan kejuruan. Sub C1 dasar bidang keahlian. Karena anak-anak ke-8 kompetensi keahlian itu masuk dalam bidang keahlian yang sama, yaitu teknologi dan rekayasa, maka mata pelajaran muatan peminatan kejuruannya adalah sama, yaitu ada 3. 1. Simulasi dan komunikasi digital atau Simkomdik. Kemudian fisika, kimia. Kalau kita lihat ini, mata pelajaran ini hanya disampaikan di kelas 10 semester 2. Setelah itu tidak ada. Sehingga anak-anak mata pelajaran dasar bidang keahlian ini nanti hanya sampai di kelas 10. Saya lanjut. Sekarang saya menuju ke kelompok C2 dan C3 atau dasar program keahlian dan kompetensi keahlian. Perhatikan anak-anak penjelasan saya. Saya mulai dari untuk kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan atau KGSP program 4 tahun. Anak-anak perhatikan yang program 4 tahun jurusan kompetensi keahlian KGSP. Mata pelajaran dasar program keahlian dan kompetensi keahliannya C2 dan C3-nya adalah seperti ini. Yang dasar program keahlian ada 3 mata pelajaran, yaitu gambar teknik, mekanika teknik, dan dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Ini hanya di kelas 10. Diperhatikan anak-anak sampai di sini. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian, untuk kompetensi keahlian KGSP ada 5 mata pelajaran. Anak-anak bisa baca sendiri ini mata pelajarannya. Nanti akan disampaikan C3 itu mulai kelas 11 sampai dengan kelas 13. Jadi anak-anak tolong perhatikan nanti kalau membuat mengidentifikasi mata pelajarannya, berarti dari sini mata pelajarannya ini sampai ke bawah ya. Kemudian diteruskan ini sampai kelas 10. Kalau kelas 10 ini jadi sampai di sini toh. Jadi tolong diperhatikan itu, anak-anak nanti harus bisa mengidentifikasi mata pelajaran yang kelas 10. Maka anak-anak nanti harus bisa menyebutkan mata pelajaran apa yang didapatkan di kelas 10, bukan di kelas 11, 12 atau 13. Itu sementara. Nanti saya akan lanjutkan untuk kompetensi keahlian yang lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan untuk kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB program 3 tahun. Mata pelajaran untuk C2 dasar program keahliannya ada 3, yaitu gambar teknik, mekanika teknik, dan dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Ini khusus kelas 10. Jadi C2 atau mata pelajaran C2 dasar program keahlian itu hanya kelas 10. Kemudian yang C3 itu kompetensi keahlian mulainya kelas 11 sampai dengan akhir. Untuk DPIB C3-nya kompetensi keahliannya ada 5 mata pelajaran. Anak-anak bisa baca sendiri seperti ini. Sekali lagi sama seperti tayangan-tayangan sebelumnya, bahwa nanti anak-anak harus bisa menggabung antara mengidentifikasi mata pelajaran kelas 10, yaitu dari kelompok A, muatan nasional, kelompok B, muatan kewilayahan, dan kelompok C. C itu ada C1, C2 kalau kelas 10. Ya, jadi nanti anak-anak tolong ditulis dari awal sampai dengan akhir mata pelajarannya apa, khusus kelas 10.
Saya lanjutkan untuk kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik atau TIT program 3 tahun. Sama seperti dengan program keahlian yang lain, anak-anak di dalam mata pelajaran yang mengambil kompetensi keahlian TIT, dasar programnya ada 3, gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, kemudian pekerjaan dasar elektromekanik. Ada 3 itu. Kemudian kompetensi mata pelajaran C3 atau kompetensi keahliannya itu ada 5 seperti di bawah ini yang dimulai dari kelas 11 semester 1. Ada beberapa pelajaran yang dimulai di kelas, ada satu pelajaran ini perbaikan peralatan listrik nanti di kelas 12. Jadi sama seperti kompetensi kalian yang lain, nanti silakan anak-anak yang tergabung di dalam jurusan kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik menggabung mata pelajaran 3 ini dengan mata pelajaran yang ada di kelompok A, B, C1 dan C2 yang ini. Saya lanjutkan untuk kompetensi kalian teknik otomasi industri atau TOI program 4 tahun. Ini anak yang tergabung di kompetensi kalian teknik otomasi industri itu programnya 4 tahun seperti KGSP tadi. Untuk C2 kompetensi kalian TOI itu dasar program keahliannya ada 3 juga, gambar teknik, dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektromekanik. Sama dengan kompetensi keahlian TIT karena masuk dalam program keahlian yang sama, yaitu teknik ketenaga listrikan. Untuk kelompok mata pelajaran C3-nya, jurusan TOI itu kompetensi keahliannya ada 5. Seperti dilihat di sini, karena 4 tahun maka mata pelajaran C3 nanti mulai kelas 11 sampai dengan kelas 13. Seperti tercantum di sini. Angka-angka di sini adalah jumlah jamnya. Ini kelas semester 1 2, kelas 10, kelas 11 semester 1 2, kelas 12 semester 1 2 dan kelas 13 semester 1 2. Ini jumlah jam mata pelajaran per minggunya. Saya lanjut untuk kompetensi keahlian teknik pemesinan atau TPM program 3 tahun. Mapel C2 dasar program keahliannya ada 3. Gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dasar perancangan teknik mesin. Ini jumlah jamnya, ini di kelas 10. Untuk kelompok C3 kompetensi keahlian itu ada gambar teknik dan seterusnya sampai 6 ini. Penyampaiannya dimulai dari kelas 11. Ada satu mata pelajaran teknik pemesinan gerinda itu dimulai di kelas 12. Juga sama seperti kompetensi keahlian yang lain, Ananda nanti harus bisa mengidentifikasi mata pelajaran kelompok A, muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan dari C1 sampai dengan C2 karena hanya kelas 10. Jadi sampai di sini. Nanti Anda bisa melihat tayangan pada tayangan-tayangan sebelumnya. Saya lanjutkan untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau TKRO program 3 tahun. Untuk mata pelajaran C2 atau dasar program keahliannya adalah gambar teknik, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Belajarnya disampaikan di kelas 10 semester 1 2. Untuk kelompok C3-nya kompetensi keahliannya adalah ada 4 ini, Anda bisa melihat sendiri, mulai di kelas 11 dengan jumlah jam seperti tertera di tayangan ini. Saya lanjut untuk kompetensi keahlian teknik bodi otomotif. Untuk C2, dasar program keahliannya adalah gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi ini di kelas 10-nya. Silakan nanti kalau mengidentifikasi mapelnya, mapel kelas yang hanya sampai kelas 10 ini C2 ini digabung dengan kelompok A, B, C1 dan C2.
Saya lanjut untuk kompetensi keahlian teknik elektronika industri atau yang terakhir ini TEI, disingkat TEI, program 3 tahun. Untuk kelompok C2, dasar program keahliannya ada 3, kerja bengkel dan gambar teknik, dasar listrik dan elektronika, teknik pemrograman, mikroprosesor dan mikrokontrol. Ini untuk kelas 10. Sama seperti kompetensi yang lain, nanti dia gabung dengan kelompok A, B, C, 1 dan C2 mata pelajarannya. Untuk kelompok C3 atau kompetensi keahlian ada 6 mata pelajaran yang masing-masing dimulai dari ada yang kelas 11, ada yang kelas 12 seperti yang ada di tabel berikut ini. Yang di tabel ini yang sedang berlangsung ini. Itu anak-anak yang terkait dengan kompetensi keahlian. Ada 8 kompetensi keahlian yang sudah saya sampaikan. Saya review sejenak dari KGSP, di KGSP, kemudian di PIB, saya lanjut kemudian TIT, kemudian TOI, TPM, teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian teknik bodi otomotif, dan yang terakhir adalah teknik elektronika industri. Saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu informasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tahun pelajaran 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020. KBM dilaksanakan secara online, efektif akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Jadi setelah pelaksanaan MPLS berlangsung. Yang kedua, KBM atau kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Yang ketiga, jadwal mata pelajaran akan disampaikan di kesempatan selanjutnya melalui grup-grup kelas yang ada. Yang keempat, terkait dengan teknik dan aplikasi apa yang digunakan saat KBM online akan disampaikan pada saat kesempatan-kesempatan lain melalui grup-grup kelas yang ada. Yang kelima, pantau terus grup kelas Anda supaya Anda tidak ketinggalan informasi terkait dengan informasi yang disampaikan oleh sekolah. Terakhir, tugasnya anak-anak adalah yang pertama nanti ditulis tangan, kemudian diserahkan ke Bapak Ibu yang mengampu MPLS atau pembimbing MPLS. Yang pertama tugasnya adalah masing-masing kompetensi kalian, buatlah peta konsep kompetensi kalian masing-masing, dikerjakan di kertas dan ditulis tangan. Nanti penyerahannya silakan dikoordinasikan dengan pembimbing MPLS masing-masing. Apabila Anda kurang jelas, bisa diputar ulang videonya sehingga nanti bisa mengerjakan yang pertama ini. Tugas yang kedua adalah buatlah daftar mata pelajaran khusus kelas 10, mulai dari kelompok A, muatan nasional, kelompok B, muatan kewilayahan, kemudian C, muatan peminatan, kejuruan sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi ada 8 kompetensi keahlian. Anda silahkan memilih sesuai kompetensi keahlian Anda masing-masing. Dimulai dari kelompok A, muatan nasional, muatan B, muatan kewilayahan, dan C, muatan peminatan kejuruan. Tugas dikumpulkan sesuai arahan pembimbing masing-masing. Terima kasih Ananda telah mengikuti materi MPLS terkait dengan kurikulum. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS tahun ini. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.